hebat. Bu Guru doakan semoga kalian selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jumpa lagi dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi tematik kelas 2, tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran ke-1. Nah, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan dalam teks cerita yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri membuat karya hiasan dengan bahan alami. Dan yang ketiga, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan dengan cara panjang dan pendek dengan tepat. Oke, kita mulai ya. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Di sini ada dua buah gambar, yang kiri dan yang kanan. Kalian amati ya. Coba perhatikan kondisi dan suasana dari gambar yang terdapat di sini. Nah, di gambar yang pertama, kalian perhatikan bahwa lingkungannya terlihat kotor. Sedangkan gambar yang kedua, di sana terlihat lingkungannya bersih. Masyarakatnya bekerja sama membersihkan lingkungan. Kalian coba ceritakan perbedaan kedua gambar di atas kepada ayah atau ibu dengan percaya diri ya. Lalu, gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Nah, kalian bisa diskusikan dengan kedua orang tua kalian. Hasil diskusinya bisa kalian tuliskan di buku latihan. Bu Guru mau tanya, apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Berikut ini adalah gambar-gambarnya. Gambar pertama terlihat ada seseorang yang sedang mengalami kecelakaan dan ada masyarakat yang ingin membantu. Gambar kedua terlihat masyarakat sedang bergotong royong untuk memperbaiki jalan yang berlubang. Gambar ketiga ada sebuah acara musyawarah di lingkungan RT. Dan yang keempat, terlihat gambar dengan lingkungan yang sangat kotor. Kalian tentukan ya, mana gambar-gambar yang mencerminkan hidup rukun di masyarakat. Kasih tanda checklist ya di bagian bawahnya. Apakah masyarakat di sekitar rumahmu hidup dengan rukun? Coba sebutkan contoh sikap rukun di lingkunganmu. Kalian bisa tuliskan di buku latihanmu. Berikutnya, kita akan melihat cerita dari Udin. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian kita akan berlatih. Tadi di cerita yang sudah Bu Guru sampaikan,
Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Nah, kalian sebutkan penolakan Udin tersebut ya. Tadi Udin menolaknya bagaimana? Ketika Udin diajak untuk membuang sampah ke dalam got, Udin menolaknya, "Tidak mau ah, nanti gotnya bisa mampet dan bau." Nah, kalian pernahkah menolak ajakan temanmu? Misalnya saat diajak bermain, padahal kalian ingin mengerjakan tugas dari bu guru. Bagaimana kalian menolaknya? Kalian harus menolaknya dengan kata-kata yang sopan ya. Nah, coba tuliskan kalimat penolakanmu kepada teman tersebut. Kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian. Nah, kegiatan berikutnya, urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Amatilah gambar di bawah ini. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Gambar-gambar ini tidak runut ya. Kalian harus urutkan sesuai dengan cerita yang sudah disampaikan. Pada percakapan atau gambar pertama, "Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku." "Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah." Itu yang kedua. Dan yang ketiga, "Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan." Nah, kalian urutkan ya, sehingga menjadi sebuah cerita yang runut. Kalian bisa tuliskan cerita ini di dalam buku latihan kalian. Sekarang, ayo kita mengamati. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Coba kalian pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Di sini ada Udin sedang membuat prakarya. Bagus sekali ya. Ada juga Edo dan Siti. Hasilnya nampak pada gambar di bawah ini. Kalian coba pasangkan hasil gambar atau hasil kreasi dan prakarya sesuai dengan peralatan yang dimiliki oleh masing-masing. Misalnya di sini Udin. Udin menyiapkan bahan biji-bijian, kertas, dan lem, serta pensil untuk membuat sketsanya. Nah, setelah ditempel bahan-bahannya, maka jadilah hasil karya seperti ini. Hasil karya yang berasal dari biji-bijian atau dari bahan-bahan alami lainnya. Nah, untuk hasil karya Edo dan Siti, coba kalian pilih ya. Tentukan manakah yang hasil karya Edo dan mana yang hasil karya Siti. Kalian bisa gambarkan atau tuliskan di buku latihan kalian. Nah, lalu kalian buat rekapnya seperti ini. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Misalnya tadi Udin menggunakan bahan apa saja, perlengkapannya apa saja. Kemudian Siti dan Edo juga dia memakai bahan apa saja. Kalian tuliskan semua di sini ya. Sekarang ayo berkreasi. Buatlah hiasan dari biji-bijian. Sebelumnya kamu harus menyediakan sketsa gambar. Buatlah sketsa yang akan membuat kamu menjadi hiasan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, kertas karton putih untuk menggambar. Yang kedua, pensil untuk menggambar. Dan cara membuatnya adalah buat sketsa gambar hiasanmu, seperti contoh ini. Kalian bisa lihat bentuknya, sangat sederhana. Mudah ya? Setelah kalian mengerjakan ini, kalian bisa lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Sekarang, ayo kita berlatih. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir. Sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Seperti ini. Biji-bijian yang digunakan Udin 239.
biji-bijian yang digunakan mutiara 185. Nah, kita akan jumlahkan. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Kemudian satunya kita simpan di puluhan ya. Sehingga di sini 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian 4 ditambah 8 sama dengan 12. Tuliskan angka 2 dan kemudian simpan 1 ratusannya di kolom ratusan. Sehingga 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlahnya adalah 424. Nah, seperti ini ya. Jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah 424. Berikutnya, berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Perhatikan perhitungan berikut ini. Kita akan kurangkan angka 239 dengan 185. Pertama-tama kita kurangkan satuannya, yaitu 9 dikurangi 5. Berapa 9 dikurangi 5? Ya, tepat. Hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini lalu kita tuliskan di bawah sini. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Berikutnya, angka 3 dikurangkan dengan angka 8. Karena 3 tidak bisa dikurangi 8, maka pinjam 1 ratusan yang nilainya 100 dari 2 ratusan yang ada di depannya. Sehingga di sini nilainya 13 dikurangi 8, hasilnya adalah 5. Benar sekali. Selanjutnya, kita akan mengurangkan ratusannya. Tadi 2 ratusan telah dipinjam 1 ratusan. Sisanya 1 ratusan. Sehingga nilainya tinggal 1 dikurangi 1 adalah 0. Nah, akhirnya kita mendapatkan nilai 239 dikurangi 185 adalah 54. Seperti ini caranya ya. Bagaimana? Apakah kalian bisa memahami? Mudah kan? Oke. Berikutnya, latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nih, di sini ada 4 buah kotak. Ada 2 buah bilangan. Kalian harus tentukan jumlahnya dan selisihnya. Untuk kotak pertama, 356 dan 344. Yang kedua, 508 dan 192. Yang ketiga, 437 dan 227. Sedangkan kotak keempat, 189 dan 511. Kalian bisa gunakan dengan cara penjumlahan dan pengurangan susun panjang atau susun pendek. Selanjutnya, buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka-angka berikut ini. Di sini ada sebuah tabel berisi 5 nomor. Di sini ada angka-angkanya yang terdiri dari 3 angka. Kalian tentukan bilangan terkecil dan bilangan terbesarnya. Contohnya adalah yang nomor 1 ya. Di sini ada angka 1, 2, dan 3. Maka bilangan terkecilnya adalah 123. Sedangkan bilangan terbesarnya adalah 321. Nah, selanjutnya kalian juga harus tentukan untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 berapakah bilangan terkecil dan berapakah bilangan terbesarnya.
Kalian tuliskan di tabel berikut ini ya, di buku latihan kalian masing-masing. Kegiatan berikutnya, kalian tentukan jumlah dan selisih dari bilangan yang diperoleh tadi. Nah, tadi kalian sudah mencari jumlah bilangan yang terkecil dan juga bilangan yang terbesar. Kalian jumlahkan. Kan tadi ada 5 nomor ya. Nah, paling atas ini adalah nomornya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk nomor 1, tadi kita dapat angka adalah kita akan jumlahkan terlebih dahulu. Nah, angka yang terkecil 123 ditambah dengan angka yang terbesar 321. Kita jumlahkan, kita dapat hasilnya adalah 444. Berikutnya, setelah kita jumlahkan, maka kita harus mencari selisih. Selisih ini didapat dengan cara mengurangkan dari angka yang terbesar dikurangkan kepada angka yang terkecil. Angka atau bilangan terbesarnya untuk nomor 1 tadi adalah 321. Sedangkan yang terkecil 123. Kita kurangkan ya. Maka kita akan mendapatkan nilai bilangan 198. Bagaimana? Mudah kan? Kalian kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5 seperti contoh berikut ini ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar menyebutkan kalimat penolakan dalam teks cerita yang disimak berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. Kita juga sudah belajar mengidentifikasi ciri-ciri membuat karya hiasan dengan bahan alami. Dan kalian juga sudah belajar melakukan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan dengan cara panjang dan pendek dengan tepat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.